Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan mari bersama-sama kita kembali akan memahami kebenaran firman Tuhan lewat refresh pada pagi hari ini. Dan bersama-sama kita akan melihat dari Injil Matius pasal 6, ayatnya yang ke-25 sampai 34. Mari kita berdoa sebelum memahami firman Tuhan. Terima kasih Allah Tuhanku, terberkatilah kami pada pagi yang indah ini untuk memahami kebenaran firman Tuhan lewat Injil Matius pasal 6. Biarlah kami semua dituntun oleh firman-Mu dan kami dimampukan memaknai dalam langkah hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan, kasih, dan sayang Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan ampuni segala pemikiran, perkataan kami yang tidak berkenan. Ampunilah salah dan dosa kami dan layakkan kami memberi kasih, karunia, dan pertolongan-Mu ya Allah Tuhan kami. Ini pinta kami dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Injil Matius pasal 6. Ayat 25 sampainya yang ke-34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak mendabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara, jemaat yang saya kasihi, setiap kita manusia tanpa kecuali pernah merasa khawatir dalam hidup. Pasti pernah merasa khawatir. Dan saya mau berkata, itu adalah hal yang wajar, yang manusiawi. Sebab kekhawatiran itu dalam batas tertentu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Sekali lagi, kekhawatiran dalam batas tertentu adalah sesuatu yang kita butuhkan agar kita lebih waspada melalui menjalani hidup ini. Misalnya, jika seorang tidak pernah khawatir sakit, maka ia akan kurang menjaga kesehatannya. Atau jika seorang tidak pernah khawatir akan kebutuhan hidupnya, maka ia tidak akan cenderung, bahkan ia akan cenderung hidup boros atau malas bekerja. Itulah sesuatu yang saya katakan kekhawatiran yang positif. Jadi kekhawatiran yang positif itu membawa kita untuk berjaga-jaga mengatasi segala sesuatu. Tapi kekhawatiran menjadi negatif bahkan sangat berbahaya bila mana itu sudah menguasai hidup kita sedemikian rupa, sehingga kita selalu ada di dalam kekhawatiran itu. Dan kekhawatiran seperti itulah yang dilarang oleh Alkitab. Kekhawatiran negatif itulah yang dilarang oleh Alkitab. Sebab hal itu membuat kita kurang mempercayai kasih dan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Terlebih lagi dalam banyak penelitian telah dibuktikan bahwa lebih dari 90% kekhawatiran itu tidak pernah sungguh-sungguh terjadi. Artinya, kekhawatiran itu sering hanya ada dalam pikiran saja. Dan itulah kekhawatiran yang tidak berdasar. Dalam menghadapi situasi seperti saat ini, jangan kita terlalu khawatir. Tapi mari saya mengajak, kita sungguh-sungguh mau menaruh kepercayaan karena kasih dan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, jangan kamu khawatir dan berkata apa yang akan kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, kata firman Tuhan dari ayat 31 bacaan kita. Semua itu juga dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, firman Tuhan berkata, Bapamu di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan.
Itu jaminannya. Dalam ayat bacaan itu Tuhan memberi banyak alasan mengapa kita sebagai orang percaya tidak perlu khawatir atau tidak boleh membawa kekhawatiran dalam hidup ini. Namun, hanya memberi alasan bahwa kita harus mencari solusi dalam menghadapi kekhawatiran. Sekali lagi, dalam menghadapi kekhawatiran Tuhan berkata, carilah solusi. Yakni apa? Tegas dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ayat 33 dari bacaan kita. Ketika kita sedang khawatir, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, ketika kita memprioritaskan kerajaan Allah dalam hidup ini, dengan selalu menomorsatukan Tuhan dalam segala aspek hidup, maka semua kebutuhan akan dicukupi oleh Tuhan. Berkat-berkatnya akan ditambahkan kepada kita, sehingga dengan demikian, tidak ada alasan untuk khawatir, tidak ada alasan untuk kita hilang harapan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, utamakanlah Tuhan di atas segala-galanya. Utamakanlah Tuhan di atas segala-galanya. Karena Ia berkata, ketika engkau telah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudara, kita menjalani hidup, melangkah pasti bersama Tuhan, kita berkemenangan. Shalom. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajak kami jangan kami khawatir. Tapi yang pasti Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya Tuhan akan tambahkan dalam hidup kami. Menjadi sebuah keyakinan bahwa kami melangkah pasti dalam kasih-Mu, bahwa senantiasa Tuhan memelihara kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami pinta dalam kuasa kasih Yesus Kristus. Amin. Mendandang